Untuk serangan jantung itu adalah suatu kondisi di mana terjadi sumbatan di pembuluh darah koroner jantung, pembuluh darah utama dari. Nah, kalau henti jantung, Dok, berhenti jantung itu gimana lagi, Dok? Ya, kondisi. Oke, siap. Apa terus kemudian udah gede baru USG. Dan apa Tanya dokter. Salam sehat, Sobat Bayangkara. Rumah Sakit Bayangkara Brimob Depok hadir kembali dalam sesi Tanya Dokter yang akan mengupas topik-topik kesehatan oleh ahli dokter spesialis untuk Anda semua. Pada episode 4 kali ini, kita akan berbincang mengenai penyakit yang terjadi pada organ tubuh kita yang tidak pernah tidur. Organ yang selalu berdegup kencang selama 24 jam. Organ apakah itu? Ya, organ jantung. Saya, Dr. Rai, sebagai host, dan di sebelah saya sudah hadir dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Dr. Zaki Hazami Fiha, SPJP. Boleh bersapa dulu, Dok, ke Sobat Bayangkara? Halo Sobat Bayangkara. Ya, Dr. Zaki di sini sudah hadir bersama saya karena sudah tak sabar nih ingin berbagi kepada Sobat Bayangkara semua mengenai penyakit darah tinggi atau hipertensi dan menyebabkan penyakit gagal jantung. Nah, Dr. Zaki nih mungkin boleh cerita dulu, Dok. Apa sih bedanya penyakit-penyakit jantung yang mungkin sering didengar atau diketahui oleh masyarakat? Kadang kan ada yang bilang, iya nih saya punya penyakit jantung. Ada yang bilang gagal jantung, ada yang bilang serangan jantung. Nah, itu bedanya sebetulnya apa sih, Dok? Oke, jadi secara prinsip perbedaan antara gagal jantung, kemudian serangan jantung itu adalah suatu hal yang berbeda ya. Jadi untuk serangan jantung itu adalah suatu kondisi di mana terjadi sumbatan di pembuluh darah koroner jantung, pembuluh darah utama dari jantung, di mana yang menyebabkan kematian dari otot jantung. Jadi disebabkan karena sumbatan dari pembuluh darah koroner jantungnya. Kalau untuk gagal jantung, itu adalah suatu kondisi di mana pompa jantungnya yang tidak mampu untuk memompakan darah ke seluruh tubuh secara adekuat atau cukup kuat untuk mengimbangi kebutuhan metabolisme tubuh, kebutuhan orang tersebut dalam aktivitas sehari-hari sehingga menimbulkan gejala-gejala yang mengganggu bagi pasiennya. Jadi itu suatu entitas yang berbeda ya. Entitas berbeda, oke. Jadi henti jantung itu lebih ke, serangan jantung itu lebih ke pembuluh darah jantungnya ya, Dok. Ya. Mungkin ada penyempitan, ada sumbatan ya, Dok. Kalau gagal jantung lebih ke pompanya, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pasiennya. Oh begitu. Jadi itu berbeda ya Sobat Bayangkara ya. Serangan jantung sama gagal jantung itu beda. Nah kalau henti jantung, Dok, berhenti jantung itu gimana lagi, Dok? Ya, kondisi henti jantung itu adalah suatu kondisi di mana jantung itu berhenti sama sekali, tidak memompakan darah ke seluruh tubuh, sehingga bisa menyebabkan pastinya gagal organ dan pastinya pasien itu henti nafas juga, karena nggak ada aliran juga ke paru-paru. Jadi kondisi di mana henti jantung diikuti dengan henti nafas pastinya. Jadi itu adalah suatu kegawat daruratan, suatu kondisi yang emergensi, di mana kalau tidak segera dilakukan pertolongan dengan cepat, maka pasiennya bisa meninggal. Bisa meninggal, gitu. oke. Ya. Berarti dari serangan jantung dan gagal jantung itu bisa berujung pada henti jantung. Betul, jadi salah satu penyebab tersering dari kejadian henti jantung adalah pertama tadi serangan jantung, kemudian gagal jantung yang bisa terjadi makin lama makin memburuk dan menyebabkan terjadinya henti jantung juga. Oke, Gitu. jadi menyebabkan akhirnya pasien meninggal ya, Dok, Betul ya, dan sekali, kematian karena jantung tuh masih yang tertinggi ya, Dok, ya. Betul, yang tertinggi saat ini ya. Di dunia dan juga di Indonesia ya, Di Dok, ya. dunia. Oke, berarti sefatal itu ya. Betul. Tapi kalau untuk gejalanya, Dok, membedakan saya nih gejala serangan jantung atau saya nih gejala gagal jantung, itu bedanya bagaimana, Dok? Baik, kalau gejala untuk gagal jantung, itu karena pompa dari jantungnya itu tidak bisa memenuhi kebutuhan dari organ tubuh, jadi kebutuhan sehari-hari di aktivitas, jalan, ataupun di olahraga, nanti akan muncul gejala seperti cepat capek, kemudian kalau dia tertidur lebih nyaman dengan 2-3 bantal. Karena apa? Bukan karena memang dia nyaman, tapi karena dia sesak kalau cuma pakai 1 bantal. Kemudian
ada perasaan suka di malam hari itu seperti mau tenggelam gitu di tengah-tengah tidur yang lelap, seperti mau tenggelam dan terbangun karena sesak seperti mau tenggelam. Jadi efek drowning kita bilangnya adalah dia seperti mau tenggelam gitu rasanya. Kemudian kalau untuk serangan jantung itu identik kalau di masyarakat awam adalah angin duduk yang sering disepelekan. Jadi angin duduk itu perasaan dadanya berat, kemudian seperti ditindih, seperti ditekan, yang tembus ke belakang. Tembus ke belakang, bisa juga menjalar rasanya pegel di leher, kemudian ke rahang, bisa juga ke tangan kiri, kemudian disertai keringat dingin, berdebar-debar, efek kayak mual atau muntah, dan itu sensasi yang pertama kali atau mungkin dia sudah pernah sebelumnya, tapi makin berat gitu rasanya. Jadi paling tidak kalau ada gejala seperti serangan, upayakan datang ke fasilitas kesehatan terdekat minimal untuk dilakukan rekam jantung. Oke. Gitu. Jadi beda ya, jadi gejalanya tuh berbeda ya dok sebenarnya ya. Betul. Oke. Kalau penyakit seperti ini nih, serangan jantung, gagal jantung, itu bisa kena ke semua umur nggak sih dok? Kayak, saya kan masih muda, nggak apa-apa lah, kayaknya saya nggak akan deh kena penyakit jantung gitu. Bisa nggak, dok? Dulu memang identiknya penyakit jantung tuh terjadi di usia-usia 40 tahun ke atas ya. Karena ini kan termasuk penyakit yang kita bilang adanya gangguan di aliran pembuluh darah, kemudian otot jantung itu adalah penyakit degeneratif, penyakit orang-orang tua ya. Tapi dengan seiring berkembangnya zaman, kemudian banyak sekali perubahan dari gaya hidup. Jadi banyak sekarang kan kaum rebahan yang muda-muda. Kemudian lifestyle dari makanan-makanan seperti cepat saji itu lebih disukai dan diminati karena lebih mudah kan didapatkan serta lebih murah ya. Betul. Banyak promo-promo jelas ya pasti. Kemudian yang berikutnya adalah karena gaya hidup merokok itu. Jadi banyak anak-anak muda sekarang bahkan udah bergeser ke bahkan tingkat SD udah merokok. Sekarang ada juga yang dengan vape ya. Ya itu menggeser angka kejadian penyakit jantung ini bergeser ke yang lebih muda. Jadi mereka kejadiannya bergeser ke usia yang bisa sampai 20 tahun, bahkan belasan tahun sekarang. Dan itu pernah terjadi, saya mendapatkan pasien di usia 17 tahun, masih SMA, dan dia itu serangan jantung. Karena faktor resikonya adalah merokok dengan sangat aktif ya, dua bungkus sehari gitu. Dan itu menjadi salah satu yang menjadi concern kita sebagai dokter jantung. Kenapa ini bergeser ke kejadian yang usia yang lebih muda gitu. Gitu. Jadi tidak hanya terbatas pada usia 40 tahun ke atas ya dok ya. Sekarang lifestyle tuh luar biasa. Kaum rebahan tadi dokter bilang, mageran mungkin ya dok ya. Mageran, rebahan, dan era sosmed, generasi nunduk mungkin ya dok. Lihat HP terus ya, lihat HP mungkin lihat sosmed terus. Jadi kurang aktivitas fisiknya ya dok ya. Betul. Tapi berarti terus kaitannya dengan faktor-faktor risiko yang tadi dokter sampaikan ya. Ada merokok, kurang aktivitas fisik, makanan yang junk food seperti itu. Itu ada prosesnya gitu ya dok untuk dia menjadi penyakit jantung seperti tadi gagal jantung atau kemudian menjadi serangan jantung. Itu memakan waktu berapa lama dan apakah harus melalui proses darah tinggi dulu nih? Biasanya mungkin kedeteksi di tensinya, tensi tinggi, apa itu udah mulai menjadi tanda bahaya gitu ya, yang mungkin kalau Sobat Bayangkara ada yang mungkin tensinya udah mulai naik-naik, saya ngerokok juga, nah itu apakah harus diwaspadai dok? Iya betul, jadi mereka yang pertama kita berdasarkan studi Framingham dibagi kadang-kadang orang-orang yang dengan faktor resiko cukup tinggi angka kejadian kardiovaskular, yaitu mereka-mereka yang usia di atas 55 tahun, mereka-mereka yang dengan faktor resiko hipertensi, diabetes mellitus, kemudian gangguan kolesterol, dari artinya kolesterol jahatnya tinggi LDL, kemudian kolesterol baiknya HDL rendah di bawah standar ya, sehingga mereka cenderung resiko tinggi terhadap kejadian penyakit jantung gitu. Kemudian ada juga mereka-mereka yang memang dengan faktor resikonya kecil, misalnya genetik nggak ada, tapi lifestyle-nya buruk, misalnya nggak pernah olahraga, obesitas, kemudian merokok, kemudian dia nggak tahu dia punya genetik hipertensi gitu. Sekarang sudah mulai bergeser orang-orang muda gitu karena obesitas terutama ya, itu menyebabkan tekanan darahnya cenderung tinggi gitu. Karena menurut dari studinya setiap kali kita menurunkan berat badan sebanyak 5 kg itu bisa menurunkan tensi sekitar 10 mm raksa. Jadi menarik. Itu
sangat berpengaruh. Jadi semakin tinggi kita punya berat badan dan obesitas, maka akan semakin meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan faktor resiko terjadinya penyakit jantung pastinya. Berarti ada hubungannya ya dok ya, Ya, tekanan darah tinggi itu akan meningkatkan risiko penyakit jantung ya, betul, gagal jantung dan serangan betul. jantung tuh bisa karena darah tinggi dan obesitas tadi. Makanya Yes, perlu kendalinya tuh menyeluruh ya dok ya. Tadi dokter benar. sempat sebut juga ada kadar kolesterol baik, kolesterol jahat. Itu kan Ya, mungkin betul. faktor selain dari genetik, tadi juga ada dari lifestyle-nya ya Yes, dok ya. gaya Jadi hidup. kok ini apa komprehensif ininya Iya, penata laksanaannya ya, kita nggak bisa hanya betul. menyalahkan karena ada turunan nih Iya, atau gitu ya dok ya, jadi betul. memang semua lifestyle berpengaruh. Iya. Nah ngomong-ngomong soal hipertensi dok, hipertensi itu sebenarnya di angka berapa sih seseorang disebut hipertensi atau tekanan darah tinggi? Nah, jadi sebenarnya kategori untuk hipertensi itu ada beberapa ya. Jadi yang kita pakai itu jadi JNC8, kemudian kita juga bisa dari European Society of Cardiology. Jadi sekarang tuh sudah mulai bergeser kalau mereka dengan hipertensi 130/80 ya, lebih dari sama dengan gitu. Kita katakan sudah prehypertension. Jadi kalau untuk kategori hipertensi grade 1, derajat 1 itu adalah 140/90. Untuk mereka yang dengan grade 2 itu adalah di atas 160 untuk sistoliknya, yang atas, dan yang bawahnya adalah diastoliknya itu di atas 100 mm raksa. Nah, namun pada beberapa syarat, yang pertama dia harus dilakukan sebanyak 3 kali pengukuran. Jadi dia harus santai dulu, duduk, di poli, istirahat dulu, jangan langsung di tensi itu yang pertama. Yang kedua, dilakukan pengulangan sampai 2 bulan berturut-turut. Kalau 1 bulan pertama itu ternyata tinggi, di bulan berikutnya tinggi juga masih sama ya. Kemudian atau ada 2 dari INA-SH ya, suatu konsensus yang mengatakan bahwa kalau misalnya dengan tensi 160/100 itu sudah dikategorikan sebagai seorang itu punya hypertension gitu. Nah, yang berikutnya adalah atau ada tanda kerusakan dari organ. Jadi ada organ damage yang terkena karena efek dari hipertensi itu. Misalnya matanya ada retinopati, hipertensi agak buram karena tensinya tinggi, bisa. Ya, bahkan sampai ada misalnya yang ablasio retinanya lepas sehingga jadi terjadi kebutaan. Kemudian kalau dari sisi jantung, jantungnya membengkak dibilang, atau gambaran EKG-nya dibilang ada penebalan jantung, atau ekokardiografi USG jantungnya ada penebalan jantung. Kemudian bisa juga dia ternyata punya gangguan ginjal, dibilang kok kreatinin saya tinggi gitu. Itu udah ada salah satu efek gitu. Jadi multiple yang harus dicari secara sistematik dan holistik pada pasien dengan hipertensi gitu. Tapi biasanya kalau sudah ada gagal organ gitu sudah terlambat ya dok masuknya ya? Iya, Maksudnya sudah lama ya? Iya, berefek kepada organ ya, gitu. Oh gitu. Tadi dokter sempat bilang 2 bulan berturut-turut. Itu Betul. maksudnya pengukuran 1 kali per bulan atau per minggunya dok? Atau karena kan sekarang mungkin generasi udah mulai melek teknologi ya, banyak juga yang udah googling-googling punya alatnya sendiri, beli alatnya. Saya udah punya kok dok, saya di rumah biasa bagus kok, saya datang ke dokter jadi tinggi ya. Itu banyak tuh pasti sobat Bayangkara yang seperti itu. Nah itu gimana tuh dok? Jadi pengukurannya itu setiap kali dia mengukur itu harus 3 kali pengukurannya karena valid. Jadi setiap kali dia mengukur nanti diambil ratanya 3 kali pengukuran. Kemudian yang kedua maksudnya adalah dari dia kontrol ke office blood pressure monitoring, artinya ke dokter ya, itu 2 kali pengukuran. Jadi 1 bulan pertama dia misalnya 140/90, bulan berikutnya diulang. Kalau dia masih sama, berarti dia memang punya hypertension. Kemudian memang ada 2 istilah, di mana mereka yang namanya kita kenal sebagai white coat hypertension dan mass hypertension. Jadi white coat itu artinya mereka itu takut, jadi kayak datang ke dokter dengan jas putih, makanya white coat namanya itu tensinya tinggi, tapi kalau di rumah normal. Gitu. Kebalikannya mass, dia artinya terselubung. Pas diperiksa sama dokter, bagus-bagus aja, ternyata pas di rumah, malah tensinya cenderung tinggi gitu, jadi nggak ketahuan, ternyata dia punya hipertensi yang tersembunyi. Gitu. Makanya sekarang, kami tuh dokter jantung menggerakkan ada yang namanya ambulatory blood pressure monitoring. Jadi ABPM ya dok ya. Jadi direkam dari tensinya 24 jam. Gitu untuk melihat ada nggak sih dia momentum tertentu yang ternyata tensinya tinggi. Gitu. Jadi supaya nggak lolos dari screeningnya.
Tapi Gitu. kalau masyarakat awam nih baiknya ngukur mungkin pas bangun tidur, sebelum Ya. tidur atau gimana dok waktunya? Jadi ada ya kalau misalnya masyarakat pasti punya tuh ya alat tensi digital ya, itu bisa dipakai namanya home blood pressure monitoring. Jadi pengukuran tekanan darah di rumah. Jadi bisa dipakai dengan cara mengukur pertama tekanan pas saat bangun tidur, kemudian tekanan selama sebelum tidur ya. Jadi misalnya tidur biasa jam 9 ya jam 9 kurang ditensi. Bangun tidur misalnya subuh 4:30 gitu dia tensi gitu sebelum dia beraktivitas tensi dulu gitu. Jadi untuk mengukur sebenarnya ada nggak sih dia punya bakat hipertensi gitu. Jadi bisa dilakukan itu dan itu harus selama 1 minggu secara rutin untuk membedakan karena kalau cuma sewaktu aja dia nggak valid ya dok. Iya, dan 3 kali pengukuran ya. Setiap kali itu harus 3 kali pengukuran, nggak boleh cuma 1 kali. Oke, Gitu. jadi terus bisa dicatat ya dok ya. Nanti Iya. senang nih dokter Zaki kalau pasiennya udah bawa catatan. Ini dok, Betul. catatan saya dalam Betul. seminggu pagi malam gitu ya dok ya. Iya, Itu lebih betul. mempermudah juga ya dok sebagai Betul. dokter spesialis memberikan nanti terapinya Benar, apa gitu ya dok untuk ya. kontrol dari terapinya sebenarnya pasien minum obat apa enggak sih gitu. Ketahuan dari tensinya. Yang kedua, minumnya udah benar atau belum. Oke, Gitu. iya. Mungkin sambil ngopi dulu dok. Kita ini jeda dulu, minum dulu. Minum dulu dokter. Oke. Gitu ya ternyata Sobat Bayangkara ya. Jadi memang holistik ya penilaian dari pasien darah tinggi itu sendiri, kemudian gagal jantung itu semua harus dinilai. Ini tadi dokter habis minum kopi nih ya. Saya sih minum air putih karena memang nggak doyan kopi. Ini sering jadi pertanyaan dok. Ya. Kalau orang nih ada yang tanya, saya habis minum kopi dok, tensi saya jadi naik deh. Iya. Atau saya habis minum teh, atau saya habis, ya pokoknya adalah semua, saya habis ini, saya habis itu. Tidak percaya kalau tensinya tinggi. Ngaruh nggak sih dok sebenarnya? Jadi ngeles itu lebih mudah ya daripada menerima. Betul, daripada Memang. acceptance. Jadi yang pertama itu memang kopi meningkatkan darah, ya, darah tinggi. Artinya tensi akan meningkat dengan kita minum kopi. Nah, memang dari European Society of Cardiology, kopi itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang benar-benar buruk buat jantung ya. Asal sesuatu yang tidak berlebihan seperti Nabi juga mengajarkan kan. Jadi kopi yang baik adalah secangkir kopi hitam. Kemudian kalau bisa lebih baik adalah tanpa gula gitu ya. Kalau kopi kekinian itu lebih banyak gulanya itu yang Tambah pertama susu ya. lagi, Iya, tambah susu lagi, kolesterol. Kan nggak mungkin yang low fat pakainya karena Iya, pasti lebih betul. ekspensif kan. Betul, Pasti betul. dia yang paling nggak full cream lah Full ya. cream dan Jadi lebih manis, kolesterol lebih akan naik. enak. Yes, betul. Dan kadar gula yang tinggi juga akan menyebabkan terjadinya yang berikutnya kita kenal resistensi insulin. Nah, resistensi insulin itu akan meningkatkan tekanan darah juga. Jadi orang diabetes mellitus itu cenderung tensinya nanti akan naik. Gitu. Jadi nggak cuma berdiri sendiri sekarang ya dok ya, udah betul. hipertensi, hiperkolesterol Iya, juga, betul. hipertrigliserid ya, lemak Iya, juga intinya ya dok. betul. Terus sekarang diabetes juga, resistensi insulin, satu sama lain akan saling mempengaruhi ya dok Kontribusi ya. ya. Kontribusi. Tapi berarti kalau kopi asal tadi ya dok sesuai dengan ini sabda Nabi juga ya, memang tidak berlebihan ya segala sesuatu itu. Benar. Kalau misalkan tidak berlebihan, kopinya hitam, tidak pakai gula dan Yes. creamer dan kawan-kawan. Yes, betul. Sebenarnya sih boleh-boleh saja ya dok ya. Kopi hitam lebih baik daripada kopi saset ya. Oke. Itu poinnya. Oke, siap. Kalau begadang dok, saya kemarin kurang tidur. Nah, itu banyak juga yang seperti itu. Yes. Begadang pasti meningkatkan tekanan darah karena ketika kita begadang itu pasti ada hormon namanya hormon kortisol naik ya. Hormon kortisol itu semacam hormon yang bersiap berjaga-jaga kalau tubuh mau menghadapi sesuatu yang nggak normal gitu. Jadi dia akan meningkat sehingga dia akan meningkatkan tekanan darah. Karena saat itu pembuluh darah akan jauh lebih menyempit ya. Kemudian detak jantung akan lebih cepat. Nah, itu menyebabkan tekanan darah juga akan meningkat. Jadi begadang akan meningkatkan tekanan darah. Jadi nggak bisa tidur dok semalam gitu. Ya itu akan meningkatkan tekanan darah juga gitu. Tapi seharusnya pada pasien yang normal naiknya tuh nggak sampai. Nah ini berapa nih? Kadang kan ya saya begadang dok, tapi tensinya 170, 180. Harusnya nggak sampai setinggi itu ya dok ya mestinya. Sebenarnya bisa relatif. Ada dua kemungkinan. Ketika dia 170 memang dia sudah punya bakat, tensinya tinggi ya. Tapi dia nggak pernah tahu. Kemudian tercetus karena dia begadang, jadi naik tiba-tiba. Gitu. Atau memang benar-benar cuma dari faktor
dia punya karena begadang aja gitu, bisa juga. Oh tapi gitu. bisa ya, sampai setinggi itu masih bisa. Masih Makanya bisa. harus 3 kali pengukuran, Yes, harus 2 bulan berturut-turut tadi ya dok ya, buat jadi untuk mengevaluasi meningkatkan keakuratan. keakuratan. Oke. Kalau mungkin yang lain dok kayak jus timun, jus seledri, banyak tuh yang kayak boleh nggak saya minum herbal-herbal itu buat menurunkan tensi? Saya nggak mau minum obat dulu dok. Itu banyak tuh dok. Jadi yang pertama, saya lebih cenderung kalau misalnya yang secara terbukti ya, secara ilmiah menurunkan tekanan darah itu pertama adalah bimbing. Memang dia ada efek membuat pembuluh darah menjadi vasodilatasi melebar sehingga tensi jadi turun. Kemudian efek antioksidannya juga tinggi, dia punya antioksidan tinggi. Kemudian yang kedua yang terbukti adalah daun kemangi. Daun kemangi itu punya efek diuretik. Diuretik artinya dia bikin pipis-pipis terus, sehingga dia akan menurunkan tekanan darah gitu. Itu sudah terbukti. Tapi kalau misalnya timun juga bisa. Jadi timun juga menyebabkan diuresis juga, sama satu lagi dia adalah melebarkan pembuluh darah gitu. Jadi boleh, asal saran saya adalah dibuat sendiri. Kalau dari luar kita nggak tahu. Kemasan-kemasan Iya, gitu ya dok. kemasan-kemasan kita nggak tahu Ditambah bagaimana. gula Iya, lagi. atau dia ternyata nggak fresh. Atau bisa juga ada campuran kimia yang menyebabkan pengawet misalnya supaya lebih awet. Jadi lebih baik sih bikin sendiri, nggak ada masalah kalau bikin sendiri. Ya. Berarti tapi bisa ya untuk ajuvan atau untuk penambah Bisa, ini ya untuk dok penambahnya ya. bisa, betul. Tapi kalau memang yang sudah harus minum obat nih mungkin bagaimana dok? Karena jadi saya minum obatnya seumur hidup nih dok. Nah itu banyak yang bertanya seperti itu nih. Betul. Itu gimana dok? Jadi penyebab terjadinya hipertensi, kenapa saya selalu menjelaskan ke pasien, kenapa sih saya harus jadi minum obat seumur hidup? Karena penyebab hipertensi sebenarnya banyak faktornya. Terutama adalah dia punya genetik ya. Genetik kan sesuatu yang diturunkan ibaratnya dari orang tua, dari kakek nenek, dan itu sudah qadarullah dapet lah si orang itu, dan itu nggak bisa dirubah gitu. Sama seperti kayak menjadi laki-laki atau perempuan nggak bisa dirubah. Ya, kecuali yang menyalahi aturan ya. Itu juga salah gitu. Nah, dalam hal seperti itu, hipertensi karena dia diturunkan sifatnya, maka pengobatannya adalah seumur hidup. Ya, cuma saya selalu bilang, saat kondisinya pasien itu akan menentukan seberapa banyak obat yang dia konsumsi. Soalnya tekanan darahnya terlalu tinggi, dia mungkin akan mengkonsumsi 2-3 obat. Kalau dia nanti menjaga pola makannya, kemudian dia olahraga teratur, kemudian dia juga mengontrol stresnya, maka obat itu yang tadinya 3 bisa jadi cuma 2, bisa dikurangi karena tensinya sudah cukup terkontrol dengan baik gitu. Kemudian dari yang 2 dosisnya misalnya full, dari yang dosis besar bisa diturunkan gitu. Jadi itu yang nantinya akan berpengaruh. Jadi jangan merasa oh saya jadi minum obat terus putus nih. asa ya dok ya. Jadi usaha itu juga akan sejalan ikhtiar dengan hasilnya juga gitu. Jadi kalau misalnya kita mengontrol cara makan kita, olahraga teratur, stresnya itu akan mengontrol juga tekanan darah gitu. Jadi ada yang cuma pakai 1 obat nantinya. Bisa ya, bisa. Dan terkendali terus ya dok ya. Terkendali dengan dosis kecil, tadinya 2 obat jadi cuma 1, 3 jadi 2 gitu. Jadi itu sih. Jadi itu yang kita motivasi sebenarnya. Jadi gitu. ibaratnya jangan keburu putus asa ya, sudah didiagnosis ibu ada hipertensi, ada gagal jantung dan sebagainya. Kalau kita konsisten, ikhtiarnya dok, kontrolnya rutin, dijaga semua, seharusnya bisa sampai turun sampai 1 obat pun kalau memang terkendali bisa dengan 1 obat saja. Tapi nggak pengaruh ke ginjal ya dok, karena banyak tuh yang tanya, nanti saya minum obat terus zat asing, nanti ginjal saya malah rusak, beracun dan lain-lain itu. Jadi itu yang suka salah ya, dan hoax dan itu dijual belikan sama mungkin ya di luar sana pengobatan-pengobatan yang non medis rata-rata ya bilang bebas obat gitu. Jadi obat itu selama kita mengkonsumsi obat dengan baik dan benar sesuai takaran dokter, itu akan memperbaiki fungsi aliran ke ginjal gitu. Jadi tujuannya itu sebenarnya obat-obat, mungkin teman-teman nih pernah mengkonsumsi golongan obat hipertensi yang ada pril-prilnya, captopril, ramipril, itu dia punya kandesartan, itu punya efek, dia akan meningkatkan aliran ke ginjal dan juga melindungi ginjal sebenarnya. Nah, itu yang suka salah persepsi, justru dibilang merusak ginjal. Nah, justru kadang-kadang karena nggak pernah kontrol konsumsi sendiri, nah yang tadi tidak bisa mengontrol dosis obat,
sehingga bisa berefek ke ginjal. Ya itu masalahnya. Malah kontra ya dok. Iya, Jadi, malah kontra. jadi harusnya dengan kontrol yang rutin justru ginjal kita jaga kesehatannya, jangan sampai jadi gagal ginjal dan lain-lain itu ya dok ya. Iya, betul. Kalau ibaratnya berobat sendiri, beli obat tebus sendiri kan Iya. sudah tahu biasanya ya resep dokternya, oh biasa saya minumnya ini, dilanjut Iya. sendiri. Itu malah Betul. itu yang berbahaya ke Iya, ginjal ya dok. betul. Oke. Kalau misalkan ya udah terlanjur nih dok, karena ya mungkin baru nonton sekarang nih, baru nonton Dokter Zaki sekarang nih Sobat Bayangkara. Ya saya udah pernah nih ngerasain yang namanya serangan jantung, udah pernah ngerasain pasang ring, udah ngerasain yang tadi seperti dokter bilang drowning lagi tidur Iya. kok sesak dan sebagainya. Itu kan mungkin sudah cukup terlambat. Tapi Iya. bagaimana dok untuk pasien-pasien yang sudah seperti itu? Jadi yang pertama adalah dengan pengobatan yang tepat, gejala-gejala itu akan hilang, bisa hilang atau jauh berkurang. Ya. Jadi memang harus rutin kontrol. Mereka-mereka yang sudah sampai terjadi gangguan organ ya, saya bilangnya. Jadi pengobatan itu akan menekan progresivitas atau perburukan kondisi gitu. Jadi kalau saya mungkin mengedukasi, menggambarkan adalah seperti kita punya perjalanan dari Jakarta sampai Bandung kita punya. Nah perjalanan penyakit ini nih ibaratnya sampai Purwakarta. Untuk kita menarik pulang sampai ke Jakarta lagi terlalu jauh, tapi jangan sampai yang sudah sampai Purwakarta ini bablas sampai Bandung. Jadi kita jaga gitu. Nah itulah yang selalu saya sampaikan. Jadi yang sudah terjadi biarlah terjadi. Nah sekarang kita untuk memplanningkan, merencanakan supaya jangan sampai terjadi keadaan yang lebih buruk. Oke, jadi masih ada harapan ya, jangan keburu sedih nih, wah saya udah terlambat dong berarti, saya udah hipertensi lama dan lain-lain, akhirnya sudah jadi gagal organ tadi ya dok ya, masih bisa kalau kata dokter Zaki, jangan sampai bablas ke Bandung ya dok ya, masih bisa kita mencegah itu menjadi lebih buruk ya dok ya, oke. Jadi mungkin ini di akhir ya, Sobat-Sobat Bayangkara, kita sudah mencapai sesi akhir. Mungkin dokter ada pesan untuk Sobat Sehat Bayangkara semua. Kira-kira bagaimana sih, apa yang harus jadi perhatian untuk Sobat-Sobat Sehat Bayangkara? Kapan kita harus ke dokter? Atau mungkin kapan ke IGD? Kapan bisa berobat ke poli jantung untuk terkait masalah gagal jantung dan serangan jantung ini? Itu seperti apa dok? Baik, buat mereka yang punya atau saat ini sedang ada kondisi kok dadanya berat, kemudian cepet capek, jalan naik tangga kok ngos-ngosan, kemudian ada keluhan kaki bengkak, kemudian kok tidur saya lebih enak 2-3 bantal ya gitu, atau rasanya kok malam-malam kayak kerasa mau tenggelam gitu, atau sesak sekali, ya itu ada baiknya datang untuk paling tidak dilakukan pemeriksaan. Jadi kita di sini ada alat untuk pemeriksa USG jantung, yaitu namanya ekokardiografi, kita juga punya treadmill, nanti bisa melihat apakah adanya gangguan sumbatan di pembuluh darah jantung. Nah, kemudian buat mereka yang nggak ada gejala itu, tapi punya faktor risiko, misalnya kegemukan, obesitas, kemudian mereka yang memang merokoknya berat, ya. Kemudian yang ketiga mereka punya riwayat keluarga yang sakit jantung, hipertensi, diabetes, atau mereka yang punya penyakit diabetes, memang sebaiknya dilakukan screening untuk menghindari komplikasi ke penyakit jantung, sehingga mencegah kan lebih baik daripada mengobati. Ya betul dok. Gitu ya Sobat Bayangkara semua ya. Jadi tidak hanya yang sudah bergejala, tapi justru yang dari sudah tahu punya faktor risiko harus rajin screening ya, screening kesehatan. Dan tadi dokter bilang bisa kita cek USG jantung atau ekokardiografi, bisa rekam jantung dulu ya dok ya. Atau kadang rekam jantung biasa nggak kelihatan, ada treadmill ya dok ya. Jadi EKG dengan posisi sedang treadmill itu akan lebih melihat lagi ininya ya dok ya, lebih kelihatan, lebih terlihat mungkin ada sumbatan atau tidaknya. Jadi tidak cuma yang sakit tapi yang sehat dan mungkin punya keturunan, punya faktor risiko, itu disarankan untuk berobat ke dokter atau screening kesehatan ke dokter ya dok ya. Jadi jangan coba-coba berobat sendiri ya Sobat Sehat Bayangkara ya, nanti malah salah dosisnya nggak tahu dan malah efek komplikasi ke organ-organ yang lain. Seperti itu. Mungkin terbaik banget nih Dokter Zaki ya, ini kita sudah mencapai akhir daripada episode 4 kita kali ini.
sebagai penutup mengucapkan terima kasih pastinya pada Dr. Zaki atas waktu dan sharing ilmu pada Sobat Sehat Bayangkara semua. Ya diharapkan Sobat Sehat Bayangkara setelah menonton episode 4 ini bisa lebih aware ya dok ya, Betul. lebih sadar terhadap penyakit hipertensi sendiri dan komplikasinya mungkin pada gagal jantung dan serangan jantung dan bisa membedakannya sekarang ya dok ya. Iya. Memperhatikan tadi yang mungkin Dr. Zaki sudah menyampaikan kebiasaan-kebiasaan apa yang bisa kita Benar. lakukan, yang bisa kita cegah supaya tidak jatuh dalam kondisi hipertensi atau penyakit-penyakit jantung lainnya. Iya. Nah, mungkin bagi Sobat Sehat Bayangkara yang ingin konsultasi lebih lanjut mengenai penyakit jantung dan juga pembuluh darah, bisa datang ke Rumah Sakit Bayangkara Brimob Depok, ke klinik jantung kita yang sudah dilengkapi fasilitas-fasilitas tadi ya dok ya. Jangan lupa klik like, komen, Subscribe. channel Rumah Sakit Bayangkara Brimob untuk konten kesehatan menarik lainnya. Rumah Sakit Bayangkara Brimob melayani dengan hati, berbakti untuk negeri. Terima kasih. Sampai jumpa.